An Aisyah radhiyallahu anha, akhir sanadnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya, qalat, dia berkata, lamma nadzala uzri, tatkala turun ayat pembebasanku. Jadi Sayyidah Aisyah pernah difitnah berselingkuh dengan orang lain. Ini yang kita kenal namanya hadisul ifk, hadis palsu. Orang menuduh Sayyidah Aisyah berselingkuh atau berzinah dengan orang lain, namanya hadisul ifk. Jadi ceritanya seperti ini. Waktu Nabi SAW hendak ingin berlayar atau bermusafir atau berperang, itu biasanya Nabi SAW mengundi istri-istrinya. Siapa yang keluar namanya, orang tersebutlah, istri tersebutlah yang menemani perjalanan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Paham gak nih kira-kira? Jadinya adil, nggak ada cemburu sosial. Kalau Nabi orangnya bijaksana, adil, jujur. Waktu Nabi SAW pengen perang atau berlayar atau bermusafir, Nabi SAW undi istri-istrinya. Mana-mana nama yang keluar, itu yang diajak oleh baginda Nabi kita Muhammad. Jadi nggak ada yang cemburu, jadi nggak ada yang hasad satu sama lain. Habis itu diundi untuk menemani baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi kalau perang berbulan-bulan, bukan sehari dua hari, keluar lama berbulan-bulan. Makanya Nabi undi siapa di antara istri-istri beliau yang keluar namanya, yang itu berhak untuk menemani baginda Nabi kita Muhammad. Nyatanya yang keluar nama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berarti yang menemani perjalanan baginda Nabi kita Muhammad adalah Sayyidah Aisyah. Waktu di perjalanan hendak habis berperang, Nabi SAW istirahat. Rupa-rupanya saking capeknya perjalanan, tanpa disadari oleh Sayyidah Aisyah, kalungnya Sayyidah Aisyah copot. Habis itu berantakan, bercerai-berai. Nah, Sayyidah Aisyah keluar di waktu malam daripada gobilah tersebut. Ini ada gobilah, ada gobilah, ada gobilah, atau ada kafilah, 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 perkemahan, perkemahan, perkemahan. Salah satunya kemah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardha. Lalu beliau keluar di waktu malam. Yang pertama hendak maaf, ingin buang air besar. Yang kedua sambil pengen cari karungnya yang jatuh berceceran. Tanpa disangka jauh Sayyidah Aisyah jalan. Kafilah tersebut diperintahkan oleh baginda Nabi kita Muhammad untuk melakukan perjalanan, untuk meneruskan perjalanan. Tanpa disadari Sayyidah Aisyah belum kembali daripada buang hajatnya. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Jalan deh tuh sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW di waktu malam hari, di tengah malam. Sesampainya Sayyidah Aisyah buang air besar, nyatanya dia udah nggak temuin tuh kafilah-kafilahnya, perkemahannya sahabat baginda Nabi kita Muhammad. Sedangkan Nabi lagi di ujung memimpin jalan perang. Nyatanya Sayyidah Aisyah ketinggalan. Habis dari situ dia nungguin, barangkali ada sahabat yang dari belakang melewati arah tersebut. Tiba-tiba datang yang bernama sahabat Nabi yang bernama Sofwan ibn Muttallah dengan kudanya. Melihat Sayyidah Aisyah malu, ditutupin wajahnya dengan kerudungnya supaya Sofwan ini tidak bisa memandang wajah Sayyidah Aisyah. Ditutupi karena malu. Tuh, perempuan dulu begitu, malu. Kalau perempuan sekarang malu-maluin. Betul gak kira-kira? Artinya ditutupin sama Sayyidah Aisyah, malu supaya wajahnya tidak kelihatan sama Sofwan ibn Muttallah. Habis itu Sofwan ini menawarkan Sayyidah Aisyah untuk ikut dengan kudanya supaya sampai di kota Madinah, berjumpa dengan baginda Nabi kita Muhammad. Nyatanya begitu sampai, Sayyidah Aisyah belum sampai di kota Madinah. Dari situ tuh mulai syaitan tuh berbisik-bisik. Nyampelah kepada kepala munafik yang bernama Abdullah ibn Ubay. Diceritain kemana-mana itu. Abdullah ibn Ubay diceritain kemana-mana. Dibuat suatu kota Madinah bahwasanya Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh.
Ya Allah, ada main ame sahabat Nabi yang lain. La haula wala quwata. Berita ini sampai ke telinga baginda Nabi kita Muhammad. Nabi marah, Nabi gelisah, Nabi galau. Beb, Nabi bisa galau. Nabi manusia, tapi bukan kayak manusia. Bashar la kal bashar. Makanya kata Nabi, al-ain tadma wal qalb yahsya. Mata itu ada haknya ngeluarin air mata, netesin air mata. Wal qalb yahsya. Dan kadang-kadang hati kita kadang takut, kadang senang, kadang gembira, kadang sedih, kadang nangis, kadang bahagia. Wajar, manusia. Betul gak kira-kira? Betul gak kira-kira? Ente pernah nangis gak? Urusan apa? Ya. Urusan apa? Nangis urusan apa? Urusan duit, urusan dunia, urusan pangkat. Betul gak kira-kira? Ada kalanya hamba Allah nangis lantaran perbuatan dosa yang disesalkan. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Tanpa dia sadari dosa yang dikerjakan mengalahkan daripada air matanya. Habis itu meneteskan air matanya. Dia menyesal lantaran dosa-dosa yang dahulu dia kerjakan. Al-ain tadma. Begitu juga waktu Sayyidina Ibrahim meninggal dunia, Nabi nangis. Pundaknya dicolek sama Sayyidina Umar. Ya Rasul, engkau utusan Allah, kok nangis? Kata Nabi, al-ain tadma wal qalb yakhsha. Mata itu ada haknya ngeluarin air mata. Hati itu ada haknya, itu ada rasa takut, kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang, bahagia. Wajar, manusia. Paham gak nih kira-kira? Kita begitu juga. Bini kita meninggal, kita nangis apa kagak? Dapat kabar ibu kita meninggal, kita nangis. Dapat kabar saudara kita meninggal, kita nangis. Dapat kabar guru kita meninggal, kita nangis. Dapat kabar anak kita meninggal, kita nangis. Dapat kabar istri kita meninggal, kita sedih. Nabi tumben, yang biasanya Nabi orangnya luar biasa, bijaksana, negor, sayang, belas kasih, nyata-nyatanya agak cuek kepada Sayyidah Aisyah. Yang tadinya senyum, sekarang Nabi mulai agak maaf, cembetut bahasanya. Karena mendengar kabar tersebut. Nggak lama dari itu Sayyidah Aisyah sakit agak lama. Izin kepada baginda Nabi untuk pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya diizini nama Nabi. Seolah-olah Nabi tidak pedulikan Sayyidah Aisyah. Itu menurut Sayyidah Aisyah. Pulanglah ke rumah orang tuanya, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baru dia mendengar kabar bahwasanya udah nyantor seantero Madinah bahwasanya Sayyidah Aisyah bermain atau berselingkuh dengan sahabat lain. Paham gak nih kira-kira? Jelas gak? Mulai galau, mulai gelisah Sayyidah Aisyah. Padahal dirinya tidak ada main sedikit pun sama laki-laki lain. Siapa orang yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad? Nggak ada. Siapa orang yang paling takwa dari baginda Nabi Muhammad? Nggak ada. Siapa orang yang paling bijaksana dari baginda Nabi Muhammad? Nggak ada. Siapa orang yang paling adil lebih dari baginda Nabi Muhammad? Tidak ada. Sayyidah Aisyah berdoa kepada Allah supaya Allah turunkan kebenaran. Sayyidah Aisyah yakin Allah nggak bakal diam aja melihat kekasihnya sedih, melihat kekasihnya galau, yakni baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham gak nih kira-kira? Sampai akhirnya Allah turunkan surah An-Nur ayat 11 sampai 29 yang isinya tadi tuh hadisu efek yang membenarkan bahwasanya Sayyidah Aisyah tidak pernah dicolek oleh laki-laki lain. Turun tuh surah An-Nur ayat 11 sampai 29 yang membenarkan bahwasanya Sayyidah Aisyah tidak berselingkuh, tidak pernah ada satu laki-laki yang menyolek Sayyidah Aisyah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham gak nih kira-kira? Jelas? Paham? Makanya kata Sayyidah Aisyah, lamma nadzala uzri, tatkala turun ayat surah An-Nur ayat 11 sampai 29, uzri tentang kebebasanku, artinya tentang penuduhan kepada Sayyidah Aisyah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Beliau berkhutbah. Fadzakara dzalika, maka beliau sebutkan semuanya tadi itu. Surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 12. Wa talal Quran, beliau bacakan Al-Quran tersebut.
yang bahwasanya membenarkan bahwasanya penuduhan itu tidak benar kepada Sayyidah Aisyah. Falamma nadzala, tatkala Nabi turun daripada mimbarnya, lepas daripada berkhutbah, lepas daripada menerangkan dan membaca Al-Quran tersebut, amara bi rajulaini wa imra'atin, Nabi suruh 2 orang laki-laki yang membawa fitnah tersebut dengan 1 perempuan, 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan yang membawa sumber berita tidak benar yang menuduh Sayyidah Aisyah untuk berzina. La haula wala quwata. Ditangkap oleh Nabi, disuruh oleh Nabi untuk 2 orang tersebut, 1 perempuan tersebut. Faduribal had, maka Nabi suruh ini orang dijalankan hukumnya, dijalankan cambuknya. Makanya dari situ timbul hukum bahwasanya kalau ada orang menuduh orang lain berzina tanpa adanya saksi, 4 orang saksi yang dia tidak bisa adakan, maka orang tersebut yang menuduh itu dihukum, didera sebanyak 80 kali cambuk. Paham gak nih kira-kira? Paham gak nih kira-kira? Jelas? Jelas. Jadi jangan suka menuduh-nuduh orang lain. Hukum menuduh seperti itu. Kalau apabila seorang menuduh orang lain berzina, hendaknya dia harus mendatangkan 4 orang saksi, dan 4 orang saksi ini diambil sumpah, bukan prasangka, bukan praduga. Kayak-kayaknya di zina. Lo lihat kayak-kayaknya. Paham gak kira-kira? Nggak jadi itu semua. Maka yang menuduh itu didera atau dicambuk sebanyak 80 kali cambuk. Paham gak nih kira-kira? Kalau nggak ada hukum, semua orang bisa menuduh orang berzina. Betul gak kira-kira? La haula wala quwata. Nuduh A, B, C, D, E sampai Z lagi, semuanya bakalan dituduh berzina kalau kagak ada hukum. Paham? Ada hukum aja orang masih berani, apalagi nggak ada hukum. Itu maksudnya. Jelas? Dari sini kita bisa ambil kesimpulan banyak banget yang kita bisa ambil hikmah dari hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya apa? Kita bisa berbenah diri. Makanya sebagai penutup, sebagaimana engkau bersihkan wajah-wajah kalian supaya enak dipandang oleh orang lain, maka bersihkan juga hati kita supaya enak nanti dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan muka aja kita bersihin, hati juga harus bersih supaya apa? Enak dipandang oleh Allah, enak dipandang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.